Park Ji-sung akui skuad asuhan Sintayong. Tom Haye viral jelang timnas U23 lawan Korsel. Media Malaysia tak ikhlas Garuda Muda cetak sejarah. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Keberhasilan timnas Indonesia U23 menuju perempat final Piala Asia U23 2024 mendapatkan sorotan banyak pihak. Salah satunya datang dari legenda Korea Selatan Park Ji-sung yang turut memuji perkembangan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Walaupun timnas Indonesia selama dilatih Sintayong belum pernah meraih gelar, akan tetapi sudah terlihat banyak perubahan besar yang terjadi pada timnas Indonesia. Seperti berhasil mengimbangi pemain tim kelas dunia seperti Jepang dan Australia dengan pemain mudanya. Menurut Park Ji-sung, Sintayong telah berhasil menyiapkan kualitas pemain muda di tubuh timnas Indonesia. Terbukti dari penampilan gemilang para pemain muda di skuad Garuda walaupun bermain di level senior. Media Korea Selatan Export News kaget melihat Sintayong masih bisa tertawa di sesi latihan terakhir timnas Indonesia U23 jelang lawan timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23. Dalam liputannya, Export News juga memantau betul gelandang timnas Indonesia U23 Marcelino Ferdinand. Dalam pandangan mereka, kehadiran Marcelino Ferdinand membuat cair sesi latihan skuad Garuda Muda. Sekarang harapannya, para pemain timnas Indonesia U23 tampil rileks. Masuk ke lapangan dalam kondisi rileks bakal membantu para personel skuad Garuda Muda mengeluarkan performa terbaik. Meski sudah mencapai target dari PSSI yakni lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024, tak ada salahnya bagi timnas Indonesia U23 untuk menatap tangga yang lebih tinggi. Terlebih skuad asuhan Sintayong tinggal 2 langkah lagi untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Klub Eredivisie SC Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan Joyon kembali bergabung ke timnas Indonesia U23, yakni dengan pertimbangan yang menguntungkan buat masa depan sang pemain. Padahal Joyon sendiri sudah sempat mengikuti latihan tim menghadapi laga penting kontra PSV Eindhoven di AB Lenstra pada Kamis 25 April malam. Namun ia langsung terbang ke Qatar setelah mendapatkan lampu hijau. Pelatih Heerenveen Kees van Wonderen mengatakan Joyon akan lebih baik berada di timnas U23 dibandingkan di klub, karena bersama tim nasional Nathan akan mendapatkan menit bermain. Sementara bersama SC Heerenveen, mungkin ia hanya akan duduk di bangku cadangan selama 90 menit saat melawan PSV Eindhoven. Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho mengakui bahwa ia dan teman-temannya sangat beruntung bisa dilatih oleh Sintayong. Menurutnya, Sintayong merupakan pelatih berkualitas yang mampu menaikkan mental bertanding para pemain. Menurut pengakuan Rizky Ridho sendiri, Sintayong adalah pelatih yang keras. Selama latihan, ia dan teman-temannya selalu mendapatkan ilmu baru dari Sintayong. Meskipun terkadang memang Coach Shin harus sampai marah-marah kepada pemain tim merah putih. Kendati demikian, para pemain tetap bersemangat menjalani sesi latihan di bawah komando Sintayong. Satu pelajaran penting bagi Rizky Ridho adalah membantu serangan meskipun posisinya di belakang. Ia sadar pemain berposisi back tidak hanya fokus dalam bertahan, tapi juga membantu penyerangan. Buktinya saat Rizky Ridho memberikan asis kepada Witan Sulaiman yang mencetak gol ke gawang Yordania kemarin. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu pun mengaku senang dengan kehadiran Sintayong di persepakbolaan tanah air. Coach Shin dinilai sudah menciptakan banyak kemajuan di level skuad Garuda. Pemain keturunan Indonesia Emil Audero Mulyadi menjadi bagian skuad Inter Milan yang telah memastikan Scudetto musim ini. Audero bersama Inter Milan sukses mengunci Scudetto di pekan ke-33 Serie A Italia saat mengalahkan AC Milan pada 22 April. Ini merupakan gelar Scudetto ke-20 Inter Milan dan menjadi yang kedua bagi Emil Audero sepanjang karirnya. Pasalnya sebelum meraihnya bersama Inter, pemain kelahiran Mataram Indonesia tersebut pernah mengenyam trofi Scudetto bersama Juventus, yakni pada musim 2016-2017. Pada musim itu, Audero memang cuma menjadi pelapis kiper utama Bianconeri, Gianluigi Buffon. Pun sama halnya dengan musim ini, Audero harus rela menjadi cadangan setia Jan Sommer sebagai kiper utama Nerazzurri. Meski begitu, Audero mencatatkan 100% clean sheet saat dipercaya Simone Inzaghi untuk turun di 2 laga Serie A Italia musim ini.
Ketika dihubungi oleh Hotman Paris Hutapea dalam acara Hot Room pada Rabu 24 April, Aji Santoso menaruh rasa respek yang besar terhadap Sintayong karena keberhasilannya meningkatkan performa timnas Indonesia sejauh ini. Maka dari itu, Coach Aji Santoso menilai sampai dengan detik ini Sintayong masih menjadi pelatih yang masuk ke dalam kategori sukses. Kemudian ada satu kalimat yang terbukti mematahkan langsung opini atau kritikan dari Bung Toel terkait pemain naturalisasi atau pemain keturunan yang mulai menghiasi skuad Garuda saat ini. Pasalnya saat pertama kali ST masuk ke timnas Indonesia, Coach Aji Santoso sangat yakin sekali sang pelatih asal Korea Selatan itu menerima karena adanya beberapa persyaratan khusus. Salah satunya menggunakan pemain berdarah Indonesia yang dipanggil pulang ke tanah air. Media Malaysia Harimau Malaya tak ikhlas mengucapkan kelolosan timnas Indonesia U23 ke perempat final Piala Asia U23 2024. Melalui akun Instagram mereka @ekor_harimau_malaya, ucapan selamat disampaikan hanya untuk menghindari serangan netizen Indonesia yang sering meminta pengakuan di media sosial. Melihat hal ini, sejumlah netizen Indonesia pun melempar komentar balasan. Mereka mengatakan Malaysia harus menerima kenyataan bahwa sepak bola negeri jiran itu berada di bawah Indonesia saat ini. Di level senior, ranking FIFA Timnas Indonesia berada di peringkat 134 dunia. Unggul 4 anak tangga ketimbang Malaysia. Sementara di Piala Asia U23 kali ini, ketika Timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final, Timnas Malaysia U23 sudah rontok di fase grup. Kabar baik untuk Timnas Indonesia U23, di mana penyerang sekaligus top skor Korea Selatan alias Korsel Lee Yong-jun terancam tidak bisa dimainkan karena satu alasan. Namun demikian, pelatih Korsel Wang Sun-hong sudah memiliki rencana. Andai Lee Yong-jun tak bisa dimainkan, ia pun masih percaya anak asuhnya bisa tetap tampil bagus meski tanpa sang pemain. Lee Yong-jun sendiri merupakan salah satu top skor sementara Piala Asia U23 2024 ini. Total ia sudah mencetak 3 dari 4 gol Korea Selatan di fase grup. Ia bersanding dengan duo Arab Saudi Abdullah Radif dan juga Aiman Yahya yang sama-sama mencetak 3 buah gol. Tentu ini akan sangat rugi andai Yong-jun benar-benar tak bisa bermain. Dua pemain naturalisasi Tom Haye dan Nathan Jeon akan segera dilatih oleh Robin van Persie. Hal itu lantaran Robin van Persie tengah diberitakan sedang melakukan negosiasi bersama SC Heerenveen, klub tempat dua pemain keturunan Indonesia tersebut bernaung. Heerenveen yang saat ini berada di papan tengah Eredivisie Belanda memang tengah mencari pengganti pelatih mereka saat ini, yakni Kees van Wonderen. Sementara itu, Robin van Persie sendiri saat ini masih berstatus sebagai pelatih klub Feyenoord U18. Pemain keturunan timnas Indonesia Ragnar Oratmangun melemparkan candaan ke rekannya di skuad Garuda JIZS. Efek memiliki hubungan yang dekat, Ragnar Oratmangun berkelakar ingin mengajak JIZS lock-in menjadi mu'alaf. Sekedar diketahui, Ragnar Oratmangun dan JIZS pernah membela klub yang sama, yakni Go Ahead Eagles, yang kemudian berpisah setelah satu musim berjibaku di klub yang sama. Setelah tidak satu tim hampir 2 tahun lamanya, kedua pemain keturunan Indonesia ini dipersatukan kembali di skuad Garuda. Kehadiran keduanya pun terbukti sukses mendongkrak performa timnas Indonesia. Karena hubungan yang sangat dekat inilah, Ragnar Oratmangun berani bercanda ingin mengajak JIZS memeluk agama Islam. Candaan ini muncul karena YouTuber asal Indonesia yang biasa mewawancarai pemain keturunan Yusa Nugraha bertanya kepada Ragnar Oratmangun soal agama JIZS. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.